Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan sehingga pada hari ini kita dapat mendengarkan kembali Mana Rema dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kita dengar itu akan menuntun hidup kita sehingga kita boleh menemukan kehendak-Nya di dalam diri kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kebenaran firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan saya beri judul Harta yang Berharga. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 19 ayat 10b sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Allah tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan, sehingga kita bertanya-tanya dan menebak. Dengan jelas, Allah telah menyatakan kehendak-Nya di dalam Alkitab. Untuk itu penting bagi kita sebagai orang yang percaya selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semakin mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada upacara penobatan Ratu Inggris Elizabeth II, Uskup Agung Canterbury menyerahkan sebuah Alkitab kepadanya dan berkata, "Ratu kami yang mulia, agar yang mulia dapat tetap menjaga hukum dan Injil Allah sebagai pengatur seluruh kehidupan, termasuk pemerintahan kerajaan Inggris, kami mempersembahkan kitab ini sebagai harta paling berharga yang dapat diberikan oleh dunia ini." Alkitab adalah harta kita yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Jauh lebih berharga daripada emas yang banyak sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat 1 sampai yang kedua, kita membaca tentang berpindahnya kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua setelah kematian Musa. Dan kita tahu bahwa ini adalah firman Tuhan yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yosua setelah kematian Musa. Firman Tuhan ini sekaligus sebagai pernyataan bahwa kematian Musa tidak berarti rencana Tuhan menjadi gagal, yaitu membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Hal itu juga mengkonfirmasi bahwa rencana Tuhan tidaklah bergantung dengan seseorang. Untuk itu janganlah menjadi sombong dan merasa diri hebat atau dibutuhkan. Dan menganggap kalau tidak ada aku atau kami, maka rencana Tuhan tidaklah berhasil. Atau kalau tidak ada aku atau kami, maka pekerjaan Tuhan itu tidak mungkin bisa berkembang. Itu salah besar. Jika kita dilibatkan dalam rencananya, maka semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan janganlah kita salah. Yang membuat pekerjaan Tuhan bisa berkembang bukan oleh karena kita, tetapi semata-mata karena karya Allah di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua bukan berbicara tentang mujizat
atau kemenangan atas musuh-musuh bangsa Israel. Bukan. Tetapi memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Hal ini menunjukkan bahwa betapa penting bagi Yosua dan bangsa Israel untuk mengenal dan memahami rencana Tuhan dan menghidupinya agar tujuan Allah dapat dicapai. Yosua menyadari untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karena bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan oleh karena kekerasan hati bangsa Israel, Musa terpancing untuk tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga Musa akhirnya tidak diizinkan oleh Allah memasuki tanah perjanjian. Nah, sebagai seorang panglima perang bukan jaminan bagi Yosua dapat dengan mudah memimpin bangsa Israel. Mungkin terpikir oleh Yosua, Musa yang hebat seperti itu saja tidak berhasil atau gagal membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, apalagi dirinya. Untuk itulah Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar perjalanannya dapat berhasil dan beruntung, maka jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam, serta bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dalam arti apa? Mentaati akan firman Tuhan. Merenungkan menurut Yosua 1 ayat 8 itu berarti membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara berpikir. Hal itu meliputi memikirkan firman Tuhan dan jalan Allah dan menerapkannya kepada seluruh kehidupan kita. Mempelajari firman Tuhan bukan sekedar sebagai rutinitas, bukan sebagai beban, tetapi seharusnya itu menjadi satu kesukaan. Dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita mengajar kepada orang lain, pastinya firman itu memiliki kuasa untuk mengubah orang lain. Dan pastinya orang lain juga bisa meneladani kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu kita harus mengubah kebiasaan kita selama ini. Yang asal-asalan dalam belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan sebagai beban dan gagal untuk mentaati firman Tuhan. Harusnya ada sikap yang penuh dengan antusias dan keseriusan mempelajari firman Tuhan dan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu selalu menerangi langkah hidup kita. Untuk apa? Untuk memahami rencana Tuhan dan kita bisa hidup di dalamnya. Sehingga juga dapat memberikan dampak bagi orang lain. Karena itu harus kita ketahui Alkitab adalah harta yang berharga bagi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa memiliki antusias, keseriusan untuk mempelajari firman Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghidupinya. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami semua, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.